Jumpa lagi dengan Pak Guru di channel Sinau Matematika, channel seputar pembelajaran matematika. Jangan lupa selalu like, komen, share, dan subscribe. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat SPTLDV. Nah, di sini Pak Guru mengambil contoh pertidaksamaan yang pertama yaitu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu 3x min 2y lebih dari min 6. Perlu kalian ketahui ya, untuk menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV itu nanti kalian harus menggambarnya pada koordinat kartesius. Nah, langkah awalnya, kalian anggap pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Jadi di sini saya tulis 5x plus 4y sama dengan 20. Nah, persamaan ini ya, 5x plus 4y sama dengan 20 ini, jika digambar pada koordinat kartesius, nanti akan berupa garis lurus yang memotong sumbu x dan sumbu y pada koordinat kartesius. Kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Jadi, titik potong sumbu x, saya tulis di sini sumbu x gitu ya. Sumbu x. Dan di sini titik potong sumbu y. Nah, perlu kalian ketahui, titik potong garis terhadap sumbu x itu akan mengakibatkan nilai variabel y-nya itu 0. Begitu juga titik potong terhadap sumbu y, nilai variabel x-nya itu 0. Jadi, ketika menentukan titik potong sumbu x, karena y-nya 0, jadinya kan 4 kali 0 itu sama dengan 0. Nah, anggap saja tidak ada karena 0. Jadi, tinggal 5x sama dengan 20. Maka x-nya sama dengan 20 dibagi 5. Berapa x-nya? X-nya sama dengan 4. Nah, maka titik potong garis terhadap sumbu x nanti koordinatnya x-nya 4, y-nya tadi 0. Begitu pula untuk titik potong terhadap sumbu y. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang 0. X-nya yang 0. Jadi di sini nanti 5 kali 0 gitu ya. Jadi 0. Nah, tidak usah ditulis karena 0. Tinggal nulis 4y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 dibagi 4 gitu. Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi titik koordinatnya tadi x-nya 0, y-nya 5. Itu untuk persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y untuk persamaan yang kedua. Di sini jadinya 3x min 2y sama dengan min 6 gitu. Titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Nah, titik potong terhadap sumbu x berarti nilai y-nya 0 seperti tadi. Maka tinggal kita tulis 3x sama dengan min 6. X-nya sama dengan min 6 per 3. Ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif atau min 2 gitu ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berarti nilai x-nya itu 0. Jadi tinggal, nah hati-hati di sini, min-nya itu selalu ikut dengan 2. Jadi jangan ketinggalan. Nulisnya min 2y sama dengan min 6. Jadi y-nya sama dengan min 6 dibagi min 2. Min dibagi min hasilnya plus. Jadi 3 gitu y-nya. Nah,
Tadi titik potongnya terhadap sumbu X, di sini X-nya min 2, Y-nya 0 gitu ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X-nya tadi 0, Y-nya 3. Nah, langkah selanjutnya itu kalian harus menggambar pada koordinat kartesius. Karena di sini saya menggunakan laptop, kesusahan kalau menggambar koordinat kartesius karena harus menggunakan penggaris. Saya sudah siapkan, sebentar. Nah, ini. Nah, saya sudah siapkan di sini. Nah, sekarang perhatikan. Pada persamaan yang pertama, titik potongnya 4,0 terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y 0,5. Ini sumbu X yang horizontal, kemudian yang vertikal sumbu Y. 4,0 berarti ini 1, 2, 3, 4. Sini saya tulis 4 ya. Kemudian 0,5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 4,0 berarti di sini 0,5 di sini. Kemudian hubungkan. Nah, dihubungkan berupa garis lurus. Kemudian persamaan yang kedua min 2,0, X-nya min 2 berarti ke kiri. Sini min 2, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,3, berarti 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Nah, di sini dihubungkannya dengan garis lurus, tetapi dengan catatan garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena di pertidaksamaan yang kedua di sini tidak ada tanda sama dengannya. Berbeda dengan yang di atas. Yang di atas itu ada tanda sama dengannya, maka garisnya nyambung. Sedangkan yang tidak ada tanda sama dengannya, garisnya putus-putus. Begitu. Baik. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan di yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita uji daerah itu namanya ya. Sebentar. Uji daerah. Uji daerah. Biar tidak bingung, saya nama ini garis yang pertama tadi dan yang ini garis dari persamaan yang kedua. Uji daerah garis yang pertama. Nah, sini. Nah, garis yang pertama ini akan membagi daerah menjadi dua, yaitu daerah yang di atas dan daerah yang di bawah. Di bawah ini. Di bawah sini dan di atas. Berarti yang di sini di atas. Misalkan saya ambil titik di sini 4,3 di sini. Maka dia berada di atas garis. Di atas garis yang pertama. Saya ambil titik di sini misalkan. Nah, di sini. Berarti kalau di sini itu di bawah garis. Di sini untuk menguji daerah penyelesaian, di sini saya ambil titik 0,0. Ambil 0,0, titik 0,0. Di mana titik 0,0 di sini? Nah, pertanyaannya, titik 0,0 terhadap garis yang pertama itu di atas atau di bawah? Nah, dia letaknya di mana? Di bawah, itu ya. Letaknya di bawah. Kita uji masukkan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Nah, sekarang ganti x-nya dengan ini. X-nya ganti dengan 0, y-nya ganti dengan 0 di sini. Nah, karena 5 kali x-nya 0, 5 kali 0 ditambah 4 kali y-nya 0. 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 berapa? 0. Kurang dari sama dengan 20. Nah, sebenarnya untuk menguji daerah tidak harus mengambil 0,0. Misalkan ambil sembarang titik di luar garis boleh. Nah, kenapa kok saya mengambil 0,0? Biar mudah menghitungnya di sini. Jadi 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 hasilnya berapa? 0. Nah, jadi mudah. Kalau di luar 0 boleh tetapi harus menghitung. Gitu ya.
Nah, di sini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 20. Benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 20. Benar ya? Nah, benar. Saya tulis B. Gitu. Berarti B itu benar. Nah, karena benar, maka daerah yang di bawah ini, yang di bawah garis yang pertama, itu daerah yang benar. Maka kebalikannya, daerah yang di atas garis yang pertama ini, itu daerah yang salah. Apakah selalu harus benar? Jawabannya tidak. Andaikan di sini salah, maka yang bawah salah, yang atas benar. Begitu kebalikannya. Nah, karena yang bawah benar, maka yang bawah yang benar akan menjadi daerah penyelesaian. Yang bawah ini akan menjadi daerah penyelesaian. Dan yang atas, yang salah kita arsir. Nah, kita arsir. Ini saya menggunakan warna merah, gitu ya, biar bagus. Nah, kita arsir yang atas. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita uji garis yang kedua. Saya kembalikan lagi ke warna hitam dulu. Di sini kita uji daerah garis 2. Nah, saya ambil lagi, ambil titik 0,0. 0,0 letaknya di mana terhadap garis yang kedua ini? Di atas atau di bawah? 0,0 itu di sini. Nah, di bawah ya. Nah, sudah jelas ini di bawah. Kalau di sini berarti di atas. Nah, ini di bawah, saya tulis di bawah. Kita masukkan pertidaksamaannya 3x min 2y lebih dari min 6. Nah, kita masukkan karena ini x-nya 0, y-nya juga 0, maka hasilnya pasti 0. 0 lebih dari min 6. 0 lebih besar dari min 6. Benar atau salah? Jawabannya ya benar. 0 lebih besar dari min 6. Nah, sekarang yang bawah benar. Yang bawah benar, maka yang atas pasti salah. Yang benar jadi daerah penyelesaian, yang atas diarsir. Kita arsir dengan warna biru biar berbeda. Nah, kita arsir ya. Nah, sekarang daerah yang tidak terkena arsiran, yaitu daerah yang kosong. Nah, ini dan ini yang tidak terkena arsiran merah dan biru itu adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya singkat DP itu. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Sampai sini dulu penjelasan saya mengenai daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.